Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Novemsa, Prodi Teknik Elektro 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah proteksi saluran distribusi, di mana dari mata kuliah proteksi sistem tenaga, dengan dosen pengampu Bapak Abdul Manap, STMT. Untuk latar belakang dari makalah ini, yaitu saya menjelaskan mengenai jaringan distribusi terlebih dahulu, karena dari judul yang saya dapat dari pembagian tugas yang dibagi oleh Bapak Abdul Manap, yaitu saya ditugaskan untuk membuat makalah proteksi saluran distribusi. Maka dari latar belakang ini saya menjelaskan apa itu jaringan distribusi. Jadi jaringan distribusi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan pelanggan. Jadi sebelum ke konsumen itu ada jaringan distribusi. Jaringan distribusi itu termasuk dari tegangan menengah yang mempunyai tegangan antara 3 kV sampai 20 kV. Apabila kita lihat dari makalah ini, dari makalah ini ya, saya mengambil daftar isinya itu, daftar pustakanya itu yaitu berasal dari jurnal, di mana ada jurnal dari unesa.ac.id, kemudian ada dari Coursera dari websitenya ya, yaitu judulnya peralatan yang digunakan untuk mendeteksi keadaan-keadaan, yaitu yang mengenai dari distribusi ini. Kemudian saya mengambil dari jurnal.untan.ac.id. Jadi dari ketiga jurnal itu, jadi dua jurnal, satu website Coursera, saya bisa menjabarkan atau menyusun makalah ini seperti ini yang saya akan jelaskan, yaitu jaringan distribusi ini pada umumnya volume fisiknya jaringan distribusi ini lebih panjang dibandingkan dengan jaringan transmisi, dan jumlah gangguannya yaitu sekian kali per 100 km per tahun. Juga paling tinggi dibandingkan jumlah gangguan pada saluran-saluran transmisi. Jaringan distribusi ini terdiri dari jaringan distribusi tegangan menengah atau disingkat dengan JTM, dan jaringan distribusi terdiri dari jaringan distribusi tegangan rendah atau JTR. Jadi kita langsung saja ya ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang saya akan bahas di sini yaitu ada apa yang dimaksud dengan proteksi dan apa saja fungsi proteksi tersebut pada sistem saluran distribusi. Kedua, apa saja jenis-jenis gangguan yang terjadi pada saluran distribusi. Ketiga, bagaimana persyaratan kualitas pada sistem proteksi saluran distribusi. Kemudian yang terakhir ada apa saja peralatan proteksi sistem proteksi saluran distribusi. Tujuannya dari makalah ini yaitu supaya saya dan teman-teman membaca makalah ini, siapapun yang membaca makalah ini bisa tahu atau mengetahui pengertian dan fungsi proteksi yang digunakan pada sistem saluran distribusi. Kemudian yang kedua, kita atau teman-teman bisa mengetahui untuk persyaratan kualitas pada sistem proteksi saluran distribusi sehingga bisa memperhatikan mutu dan kualitas alat pengaman. Kemudian pengetahuan yang kita dapat yaitu peralatan proteksi yang dipasang pada saluran distribusi. Bisa memahami jenis-jenis gangguan yang terjadi pada saluran distribusi, itu yang terakhir. Untuk pembahasan yaitu apa sih pengertian proteksi sistem pengaman tenaga listrik itu?
yaitu proteksi sistem pengaman tenaga listrik itu merupakan sistem pengaman pada peralatan-peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik seperti generator, busbar, transformator, saluran udara tegangan tinggi, saluran kabel bawah tanah, dan lain sebagainya. Fungsi dari proteksi itu sendiri, apabila kita membahas dari rumusan masalah yang pertama itu 2.1, yaitu fungsinya tuh ada 4. Jadi ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan-peralatan akibat gangguan kondisi abnormal operasi sistem. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. Yang kedua, ada fungsinya cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Dan yang keempat, yaitu mengamankan manusia terhadap bahwa yang ditimbulkan oleh listrik. Jadi proteksi itu seperti pengaman. Nah, kesimpulan saya dapat di sini, pengaman istilahnya seperti manusia itu memiliki proteksi, atau tentara. Tentara itu punya proteksi, baju tahan tembak, contohnya seperti itu. Jadi bagaimana dia tidak bisa terkena tembak, yaitu menggunakan baju tahan tembak, kebal tembak. Setelah itu fungsi proteksi yang saya akan jelaskan, yaitu bahwa fungsi proteksi itu, sistem proteksi itu harus memang memenuhi syarat dari keempatnya ini. Jadi untuk mengamankan supaya manusia itu tidak tersengat oleh listrik karena tegangan yang sangat tinggi, tidak 220 volt seperti di konsumen biasa. Karena konsumen biasa itu tegangannya itu 220 volt, sedangkan untuk distribusi ini dia 3 kilovolt. Manusia aja bisa meninggal apabila tersengat listrik 220 volt, apalagi yang 3 volt itu sangat cepat sekali membunuh nyawa seorang manusia. Jadi untuk mengamankan, maka semua itu perlu adanya proteksi. Seperti proteksi contohnya proteksi seperti apa ya? Tingginya kabel. Nah, tingginya tiang listrik untuk listrik distribusi itu memiliki tinggi tiang yang berbeda dibanding konsumen, dan isolatornya itu berbeda dengan isolator yang untuk konsumen. Biasanya yang konsumen itu tidak ada isolator ya, kabel biasa, satu kabel tunggal gitu. Contohnya yang ke perumahan gitu, jadi tidak ada tiang apanya tuh, tiang T-nya untuk 3 kabel fasanya itu. Berbeda dengan untuk yang di konsumen, hanya satu kabel, satu fasa dan satu netral. Apabila kita melihat dari fungsi proteksi ini, sistem proteksi yang itu fungsinya apa, yaitu cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. Jadi contohnya di kota Jambi nih, luas daerahnya itu contohnya sering terjadi gangguan. Nah, gangguan contohnya dari batang pohon ataupun yang lainnya, itu pokoknya dia proteksinya berbeda seperti yang lain. Terus yang kedua, untuk 2.2-nya itu ada memahami jenis-jenis gangguan yang terjadi pada saluran distribusi. Jadi pada dasarnya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 kV dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu gangguan dari dalam sistem atau internal sistem, dan gangguan dari luar sistem atau external system. Problem ya, suatu masalah gangguan.
ada nih menurut suatu namanya klasifikasi gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi menurut Hutauruk pada tahun 1987, yaitu dari jenis gangguannya dia menjabarkan bahwa gangguan yang pertama dari jenis gangguannya apabila diklasifikasi menurut jenis-jenis gangguan, yaitu yang pertama ada gangguan 2 fasa atau 3 fasa melalui hubungan tanah. Ada gangguan fasa ke fasa, gangguan 2 fasa ke tanah, dan gangguan 1 fasa ke tanah atau gangguan tanah. Jadi di dalam saluran distribusi itu trafonya tuh berbeda dan jarak kabelnya itu berbeda. Antara fasa ke fasa itu memiliki jarak yang sudah ditentukan supaya apabila ada angin kencang fasanya tidak saling bersentuhan yang bisa menyebabkan ledakan atau konsleting listrik yang bisa merusak komponen-komponen dari proteksi sistem distribusi. Dari lamanya gangguan itu ada gangguan permanen dan gangguan temporer. Gangguan permanen ini biasanya kerusakan ya dari proteksinya ya, sistem distribusi itu yang sangat permanennya. Jadi yang kedua ada gangguan temporer. Gangguan yang bersifat temporer ini biasanya gangguan tersebut tidak akan lama dan dapat normal kembali. Jadi hanya sesaat ya. Gangguan ini dapat hilang dengan sendirinya atau dengan memutus sesaat bagian yang terganggu dari sumber tegangannya. Gangguan permanen nih. Gangguan permanen tidak akan dapat hilang sebelum penyebab gangguan dihilangkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini yang menghilangkan tuh manusia, memperbaiki apa yang terjadi, apa yang menjadi kerusakan tersebut. Terus yang kedua titik 3 kita langsung saja ya. Nih, maaf, yang ini saya akan jelaskan sedikit nih. Faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada jaringan distribusi. Nah, yang saya jelaskan tadi ada pohon-pohon yang tumbuh di dekat jaringan, keretakan pada isolator. Nah, isolator tuh bisa retak apabila banyak sih faktornya. Faktornya isolator ini retak karena usia, yaitu yang pertama. Terus habis itu adanya benturan atau benda-benda yang entah terlempar atau apa gitu, benda yang bisa atau batang-batang pohon yang menyenggol isolator sehingga terjadi keretakan. Surja petir atau surja hubung. Maksudnya surja ini mungkin seperti apa ya? Seperti adanya misalnya hujan, ada petir gitu, jadi tersambar ke tiang listrik. Jadi itu bisa menyebabkan tegangan kejut yang sangat tinggi yang bisa merusak isolator. Karena isolator ini memiliki tahanan ya, itu tuh ada batasnya gitu. Jadi kalau soalnya kalau listrik petir itu dia tuh sangat tinggi tegangannya, jadi bisa merusak sebuah komponen itu. Terus ada persyaratan kualitas pada sistem proteksi saluran distribusi, yaitu ada beberapa persyaratan yang sangat perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan sistem proteksi yang efektif, yaitu yang pertama ada screen atau circuit breaker yang harus sanggup dilalui arus nominal secara terus-menerus tanpa pemanasan yang berlebihan. Jadi namanya tegangan 220 volt itu komponennya contohnya seperti ya komponen hubung atau circuit breaker. Contohnya circuit breaker di 220 volt tuh di MCB di rumah-rumah tuh biasanya setelah meteran, kWh meter ya. Nah, itu sama dengan seperti screen, itu sama Mbak. Jadi di circuit breaker di proteksi saluran distribusi ini dia komponennya bahannya beda.
Tidak seperti MCB atau miniatur circuit breaker yang dimana komponen itu mampu menahan 20 kilovolt. Nah, tidak seperti komponen dari MCB yang tidak mampu menahan 20 kilovolt, tegangan 20 kilovolt. Kemudian yang kedua, dari persyaratan kualitas pada sistem ini yaitu adanya overload. Nah, overload yang kecil pada selang waktu yang pendek seharusnya tidak menyebabkan peralatan bekerja. Yang ketiga, ada sistem proteksi harus bekerja walaupun pada overload yang kecil tetapi cukup lama sehingga dapat menyebabkan overheating pada rangkaian penghantar. Yang keempat, ada sistem proteksi harus membuka rangkaian sebelum kerusakan yang disebabkan oleh arus gangguan yang dapat terjadi. Yang keempat ini, apabila kita pahamin, sistem proteksi harus membuka rangkaian sebelum kerusakan yang disebabkan oleh arus gangguan yang dapat terjadi. Jadi proteksi tersebut wajib atau harus membuka rangkaian sebelum terjadinya kerusakan yang disebabkan arus gangguan yang terjadi. Contohnya ada listrik yang berlebih tadi, tegangan berlebih, jadi proteksi itu harus membuka rangkaian sebelum kerusakan, sebelum ada gangguan yang terjadi. Yang kelima, proteksi harus dapat melakukan pemisahan atau diskriminatif hanya pada rangkaian yang terganggu yang dipisahkan dari rangkaian yang lain yang tetap beroperasi. Jadi sistem proteksi ini dapat kita simpulkan bahwa dipisahkan ya, hanya pada rangkaian yang terganggu atau yang dipisahkan dari rangkaian yang lain. Jadi apabila satu rangkaian rusak, misalnya contohnya ada 3 fasa nih dalam 20 kV, 3 fasa. Di atas tuh ada kabel 3 biasanya tuh ya untuk rangkaian distribusi. Jadi apabila isolator yang satunya rusak, proteksi yang satunya rusak, ataupun itu konduktornya rusak, itu tidak mengganggu rangkaian yang lain gitu, yang fasa 1 dan fasa 2 apabila fasa 3-nya rusak. Di bagian jalur fasa 3-nya rusak. Terus ada yang keenam, ini kecepatan operasi. Kecepatan operasi ini sifat ini lebih jelas, semakin lama arus gangguan terus mengalir semakin besar kemungkinan kerusakan pada peralatan. Jadi semakin lama arus gangguan terus mengalir, maka semakin besar kemungkinan kerusakan pada peralatan. Jadi tergantung dengan lamanya ya di sini. Terus kita lanjutkan ke bawah, yaitu 2.4 ada peralatan proteksi sistem proteksi saluran distribusi. Jadi yang pertama ini ada fuse. Fuse itu seperti kayak spring atau apa gitu, kayak saklar lah sistemnya. Jadi fuse ini kalau saya pahami ya, pengertian dari fuse ini nih, dia memang untuk memutuskan dan menghubungkan, atau kadang fungsinya ada yang memutuskan doang. Jadi kalau dia terjadi tegangan berlebih di suatu fuse ini, maka dia akan memutuskan supaya komponen-komponen yang lainnya tidak rusak karena adanya tegangan berlebih. Seperti itu. Ini kita baca nih, berfungsi untuk memutuskan saluran apabila terjadi gangguan beban lebih maupun adanya gangguan hubungan singkat. Yang kedua ada circuit breaker atau CB, yaitu fungsinya seperti saklar. Sebenarnya hampir sama dengan fuse, cuman fuse ini dia biasanya kebanyakan ya hanya memutuskan. Jadi kalau memutuskan dan menghubungkan itu bisa dikategorikan dengan circuit breaker. Atau saklar ya, biasa orang bilang ya. Saklar yaitu di sini yang didesain memutuskan arus gangguan. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh, kalau apabila kita di rumah di bagian listrik distribusi konsumen ya, di bagian konsumen
perumahan-perumahan kita, maka apabila MCB itu kita ada suatu konslet listrik, maka MCB itu akan turun. Artinya turun itu atau off. Dia akan memutuskan hubungan supaya gangguan tersebut tidak memercikan bunga api yang bisa menyebabkan kebakaran rumah. Yang ketiga ada PMT. PMT ini berfungsi untuk memutuskan saluran secara keseluruhan pada tiap output. Jadi misalnya di saluran distribusi itu adanya masalah, jadi adanya suatu saklar untuk memutuskan hubungan setiap output yang disebarkan ke saluran distribusi. Nah, jadi langsung memutuskan seluruhnya supaya tidak pemutusan ini dapat terjadi karena adanya gangguan, sehingga secara otomatis PMT akan membuka ataupun secara manual diputuskan karena adanya pemeliharaan jaringan. Kemudian ada PMS atau disconnection switch. Ini fungsinya itu saklar ini yang didesain memutuskan rangkaian pada kondisi tanpa beban. Kemudian ada pemisah beban, load breaker switch, atau disingkat biasanya LBS. Saklar yang didesain untuk memutuskan arus beban yang besarnya tidak lebih dari arus gangguan. Saya jelaskan lagi, ini adalah sebuah komponen-komponen yang ada di rangkaian proteksi sistem distribusi. Yang keenam ada penutup balik otomatis atau PBO. Biasanya dalam bahasa Inggris itu disebut automatic circuit recloser. Jadi alat ini berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Jadi alat ini bisa disetting waktunya. Biasanya alat ini disetting untuk 2 kali bekerja, yaitu 2 kali pemutusan dan 2 kali penyambungan. Apabila kerja recloser tidak kembali menutup, maka terjadi gangguan permanen. Nah, itu yang kita jelaskan di atas tadi, ada yang permanen dan ada yang tidak permanen gangguannya. Jadi sistem ini, recloser ini berperan untuk masalah di gangguan secara otomatis sistemnya. Yang ketujuh ada saklar seksi otomatis atau SSO, dalam bahasa Inggris Automatic Line Sectionalizer. Pengaman cadangan dari CB atau bekerja tidak sendirian, merupakan sebuah alat pemutus beban yang secara otomatis dapat dibebankan seksi-seksi yang tergantung dari suatu sistem distribusi atau dapat melokalisasikan gangguan pada seksi yang terganggu, sehingga sistem yang tidak mengalami gangguan tetap mendapat energi listrik. Jadi ini sama dengan yang tadi ya, pemisah. Jadi kalau ada output yang satu ini rusak, jadi untuk output ke daerah lain itu tidak bermasalah gitu, tidak mati untuk pemisah. Makanya kadang di daerah-daerah kita di kota, contohnya Mayang mati lampu. Nah, nanti di Mayang Ujung, Mayang Mangurai tidak mati lampu. Nah, karena adanya sistem saklar seksi otomatis. Istilahnya pemisah. Kemudian yang terakhir 8 atau ya ini arrester. Nah, ini alat untuk melindungi isolasi atau peralatan listrik terhadap tegangan lebih yang diakibatkan oleh sambaran petir atau tegangan transient yang tinggi dari suatu penyambungan atau pemutusan rangkaian sirkuit dengan jalan mengalirkan arus denyut source current ke tanah serta membatasi berlangsungnya arus ikutan follow current serta mengembalikan keadaan jaringan ke keadaan semula tanpa mengganggu sistem. Apabila kita sering memperhatikan tiang-tiang saluran distribusi yang memiliki trafo, biasanya di arrester ini di dekat trafo, di atas trafonya, di mana ada masuknya ada trafo, biasanya ditaruh di 2 tiang dia. Nah, arrester ini intinya dia di atas trafo, dia disambungkan, dimasukkan ke dalam trafo. Di mana arrester ini yang saya lihat, yang saya amati bahwa dia akan menyalurkan tegangan-tegangan yang dimana contohnya ada petir menyambar, dia akan menyalurkan ke dalam
apa ya namanya, sambaran akan disalurkan ke tanah, yang dimana yaitu biasanya disebut dengan kalau kita apa namanya tuh, istilahnya tuh di rumah-rumah pun biasanya ada tuh. Alat ini biasanya yaitu menyalurkan ke dalam tanah tegangan yang berlebih tersebut. Nah, jadi itu akan mengamankan seluruh komponen dari saluran distribusi ini, sistem komponen-komponen distribusi, yang dimana termasuk dari proteksi distribusi tersebut. Terus yang kesembilan ada relay, alat yang peka terhadap perubahan pada rangkaian yang dapat mempengaruhi bekerjanya alat lain. Kemudian jadi relay ini ada gangguan tanah, ground fault relay yang dipasang pada setiap trafo. Kemudian ada relay arus lebih OCR. Relay arus lebih merupakan relay pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi. Oh ya, untuk yang arrestor ini maksudnya tadi adalah groundingnya, pentanahannya. Jadi tegangan ini akan diteruskan ke tanah melalui grounding. Nah, jadi tidak akan mengganggu sebuah rangkaian arus listrik tersebut dan tidak merusak proteksi saluran distribusi. Jadi kesimpulan yang didapat dari seluruh apa yang saya bahas tadi, yaitu sistem proteksi tenaga listrik merupakan sistem pengaman pada peralatan-peralatan yang terpasang pada sistem tenaga listrik seperti generator, busbar, dan lain-lain. Fungsi proteksi pada saluran distribusi yaitu antara lain menghindari kerusakan peralatan akibat gangguan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya gangguan yang sering terjadi pada sistem distribusi saluran 20 kV dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gangguan internal dan eksternal. Yang keempat, ada di sini dalam pemasangan sistem proteksi pada saluran distribusi dibutuhkan persyaratan yang wajib dipenuhi agar efektif untuk digunakan dan aman. Kesimpulannya, dan aman untuk masyarakat supaya tidak membahayakan masyarakat karena sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang terakhir yaitu peralatan proteksi pada saluran distribusi yaitu fuse, circuit breaker, dan lain-lain apa yang saya jelaskan tadi. Itulah dari semua isi makalah saya. Memang tidak bisa saya jelaskan keseluruhannya. Jadi saya terangkan apa yang saya pahami, saya baca dan saya terangkan apa yang saya pahami sedikit. Karena apabila saya membaca keseluruhannya, itu sama dengan saya tidak paham isi dari makalah sendiri. Dan itulah apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk dosen pengampu Abdul Manap atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.